اعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان مطلبا من طرف الحلفاء في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. بن سلمان وفي مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريقة في نشر الفكر الوهابي المتشدد، مؤكدا على أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها. Gengs, pernah dengar rumor kalau ajaran Wahabi itu disebarkan ke seluruh dunia gara-gara disuruh Amerika Serikat? Mungkin kedengarannya kayak teori konspirasi yang mencengangkan, tapi ini ada benarnya loh. Jadi Pangeran Arab Saudi sendiri, Muhammad bin Salman atau MBS, pernah belak-belakan ngomong ke Washington Post tahun 2018. Katanya, penyebaran ideologi ini ke masjid dan madrasah di seluruh dunia itu memang dipush sama sekutu barat mereka pas era Perang Dingin atau Cold War. Tujuannya apa? Buat ngebendung pengaruh komunis Uni Soviet biar nggak masuk ke negara-negara muslim. Jadi, agama sempat dijadiin semacam perisai politik sama blok barat. Tapi pengakuan MBS bukan yang pertama. Bagi banyak ulama dan cendekiawan muslim, khususnya dari kalangan anti-Wahabi, pola ini mereka yakini sudah dimulai jauh lebih awal, 2 abad sebelum Perang Dingin. بالتطبيق القرآن والسنة بناء على دستورنا ونظام سياسي الحكم. أنتم سمو الأمير ملزمون بمدرسة معينة، يعني مثل مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحاديث. طول العمر احنا متى ما نزلنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناته ألهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب. أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد عبد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن اجتهاد مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم اجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن أدى إلى النقمة عليها، إذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة. قال الملك عبد رحمه الله كما جاء في صحيفة أم القرى: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل أغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد. فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. Mundur jauh ke abad ke-18, ada cerita legend tapi bernuansa dark di kalangan anti-Wahabi. Katanya ada agen intelijen rahasia Inggris bernama Hamfer, dia dikirim ke jantung dunia Islam dengan persiapan yang luar biasa matang. Ia bukan menyamar sebagai ulama atau mufti, ia jauh lebih berbahaya dari itu. Ia datang sebagai seorang penuntut ilmu biasa, menyandang nama Muslim, fasih berbahasa Arab, Turki dan Persia, hafal adab masjid, tahu cara berwudu dengan benar, bahkan tahu cara memakai miswak. Bertahun-tahun ia berguru kepada ulama sungguhan yang sangat tulus hingga tidak pernah curiga siapa sebenarnya muridnya itu. Singkat cerita, di Basrah, ia menemukan yang ia cari, yaitu seorang pemuda cerdas dari Najd, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Ia berambisi besar, dengan ego yang mudah dipermainkan. Bukan dengan debat, bukan dengan paksaan, tapi dengan pujian, manipulasi halus, dan satu mimpi rekayasa, bahwa pemuda itu adalah penyelamat Islam yang ditunggu-tunggu. Kelompok anti-Wahabi meyakini
Dari pertemuan itulah benih Wahabi pertama kali ditanam. Apakah Hamfer benar-benar ada? Mereka yang yakin berkata, namanya intelijen, memangnya mereka akan mengakui. Mereka yang menuding ini dusta berkata, tidak ada satupun arsip yang bisa memverifikasi namanya. Kita tidak akan tahu pasti. Yang kita tahu pasti adalah apa yang terjadi sesudahnya. Gerakan baru itu tumbuh, dan Inggris tidak tinggal diam. Tahun 1744, aliansi antara gerakan keagamaan Najd dan klan Al-Saud resmi terbentuk. Agama dan pedang bersatu dalam satu perjanjian. Peneliti Dr. Abdullah Muhammad Sindi mencatat, sejak awal, dukungan logistik dan persenjataan dari Inggris mengalir diam-diam ke klan Al-Saud. Tahun 1865, Kolonel Inggris Louis Pelly dikirim langsung ke Riyadh, membuka kantor perwakilan resmi, menyusun perjanjian politik. Tahun 1866, ditandatanganilah perjanjian persahabatan resmi antara dinasti Saudi Wahabi dan pemerintah kolonial Inggris. Kekuatan kolonial yang dibenci umat Islam menjadi pelindung gerakan yang mengklaim memurnikan Islam. Pola itu tidak berhenti di abad ke-19. Ia hanya berganti pemain. Ketika Perang Dunia II selesai dan Amerika mengambil alih posisi Inggris sebagai kekuatan global, hubungan strategis itu berlanjut. Tahun 1945, Raja Abdul Aziz bertemu langsung dengan Presiden Roosevelt di atas kapal USS Quincy di Terusan Suez. Minyak Saudi untuk perlindungan militer Amerika. Aliansi yang berjalan hingga hari ini. Dan ketika ancaman bergeser dari Nazi ke komunisme Soviet, Washington butuh senjata baru. Bukan peluru, bukan tank, tapi ideologi. Maka mengalirlah miliaran dolar, membangun masjid, mendanai madrasah, menyebarkan literatur keagamaan ke seluruh negeri Muslim. Sebagian kontra Wahabi menuding, ini bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena takut kepada Moskow. Dan bukan hanya MBS yang mengakui ini. Alexander Dugin, cendekiawan, pengamat, filsuf Rusia, akademisi yang dikutip universitas-universitas dunia, musuh bebuyutan Amerika, menulis terbuka di Twitter, Maret 2026. All Salafi, Wahhabi, Al-Qaeda, and ISIS groups through the world are the instrument of CIA. Di tweet lainnya, ia menulis bahwa Salafisme adalah alat imperialis yang mengalihkan perhatian jutaan Muslim Sunni ke arah yang salah, memastikan kelas penguasa tetap aman di atas tahta. Dua suara dari dua kutub yang saling bermusuhan menunjuk ke arah yang sama. Sebelum kamu memutuskan apa yang kamu percaya, coba simak suara lain yang harus kamu dengar juga. Karena adil bukan berarti memihak. Adil berarti memberi ruang untuk kedua sisi berbicara. Ada jutaan Muslim yang mempelajari kitab-kitab dari gerakan Salafi Wahabi ini. Di Indonesia, sebagian besar dari mereka bukan teroris, bukan takfiri. Mereka mendirikan sekolah gratis, membangun masjid di pelosok, pesantren, mengajarkan tauhid dengan sabar dari nol. Apakah ini wajah gerakan yang dibentuk oleh CIA? Mereka punya jawaban untuk setiap tuduhan. Dan jawaban itu, ketika didengar, terasa tanpa celah. Para pembela dakwah ini berkata, pendiri gerakan ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun, berguru kepada ulama-ulama besar, menulis dalam karyanya dengan jelas, "Aku beriman bahwa Muhammad SAW adalah penutup seluruh nabi dan rasul." Tuduhan keterlibatan agen Inggris mereka sebut sebagai kisah yang tidak bisa diverifikasi sanadnya. Tuduhan pembantaian mereka jelaskan sebagai perang antar kabilah yang kompleks, yang diputarbalikkan oleh mereka yang kepentingannya terancam. Kalau kita mau deep dive lebih jauh,
intrik geopolitik di balik sejarah ini sebenarnya jauh lebih rumit dan seru dari sekedar Amerika nyuruh Saudi. Ada beberapa plot twist sejarah yang sering banget keskip pas orang lagi ribut debat soal isu ini. Pertama, insiden 1979. Tahun itu benar-benar tahun yang chaos buat dunia Islam. Dan ini jadi alasan utama kenapa Arab Saudi tiba-tiba jor-joran ngekspor ajaran konservatifnya. Ada apa sih? Tiba-tiba ada kelompok bersenjata pimpinan Juhaiman Al-Otaibi, mantan tentara Saudi, yang ngebajak dan nguasain Masjidil Haram berminggu-minggu. Mereka nuduh keluarga kerajaan Saudi udah korup, terlalu kebarat-baratan, dan melenceng dari agama. Efek dominonya, keluarga kerajaan syok berat. Nah, buat meredam kelompok ekstremis ini dan ngebuktiin ke rakyat kalau penguasa Saudi itu tetap Islami, mereka akhirnya ngasih panggung super besar ke ulama-ulama ultra konservatif. Sejak saat itu, kurikulum sekolah dibikin kaku, bioskop ditutup paksa, dan dana triliunan mengalir buat nyebarin paham ini ke luar negeri demi ngamanin posisi tahta mereka. Kemudian, masih di tahun 1979, di seberang laut, Iran, terjadi revolusi besar yang sukses numbangin raja dan mendirikan Republik Islam pimpinan Ayatollah Khomeini yang berkeyakinan Syiah. Iran langsung koar-koar pengen ngekspor gaya revolusi mereka ke negara-negara tetangga. Saudi jelas ngerasa posisi mereka terancam banget. Buat ngebendung pengaruh ideologi Syiah dari Iran, Saudi akhirnya make jurus nyebarin ajaran Salafi atau Wahabi ke seluruh dunia. Jadi penyebaran ini bukan murni urusan dakwah atau cuma ngelawan komunis Soviet, tapi juga battle pengaruh geopolitik lawan Iran. Jadi, hubungan Amerika dan Saudi itu sebenarnya udah bestie jauh sebelum isu komunisme atau Iran memanas. Mak comblangnya cuma satu, yaitu minyak. Di tahun 1930-an, perusahaan minyak Amerika nemuin ladang minyak raksasa di Saudi, yang nantinya jadi perusahaan legendaris, Aramco. Dari situ, terjadilah deal abadi yang epik banget, petrodolar. Amerika butuh minyak buat ngidupin negara dan militernya. Sementara Saudi, yang waktu itu militernya masih lemah, butuh bodyguard dari ancaman luar. Urusan ideologi agama di dalam negeri Saudi, Amerika milih tutup mata. Yang penting pasokan bensin aman sentosa. Nah, ini plot twist paling ironis yang lagi terjadi sekarang banget. Pangeran MBS, Mohammed bin Salman, sadar kalau minyak Saudi itu suatu saat bakal habis. Dia pun ngeluarin master plan bernama Vision 2030. Puter balik 180 derajat. Ideologi kaku yang dulu mereka ekspor mati-matian, sekarang malah dipangkas habis-habisan di kandangnya sendiri. Kewenangan polisi agama dilucuti, cewek udah bebas nyetir dan ke stadion, konser musik dari DJ internasional sampai K-pop dibolehin, bahkan perayaan kayak Halloween dibiarin rame di Riyadh. MBS pengen Saudi balik ke versi moderat dan terbuka. Ini sukses bikin banyak orang di luar Saudi bingung parah, karena pusatnya aja sekarang udah berubah drastis. Intinya gengs, agama di tangan para elit global dan penguasa sering banget berubah fungsi, dari panduan hidup menjadi pion catur di atas papan geopolitik dunia. Paham sejarah ini bikin kita melek dan gak gampang sumbu pendek atau fanatik buta. Karena kadang apa yang kita kira di lapangan sebagai perjuangan suci antar kelompok, ternyata berawal dari lobi-lobi politik dan urusan perut para elit di ruang tertutup. Kamu tidak harus memilih kubu hari ini. Yang kamu butuhkan adalah satu pertanyaan jujur kepada diri sendiri. Dari mana Islam yang kupraktikkan hari ini berasal? Siapa yang mengajarkannya? Apakah sanadnya bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di akhirat nanti, Tuhan gak bakal nanya kamu gabung di ormas atau kelompok mana. Tapi apa yang udah kamu lakuin buat nunjukin cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau kamu ngerasa bingung setelah baca ini semua, bagus. Itu artinya kamu lagi mikir dan gak gampang disetir. Di era sekarang, jangan gampang kemakan framing. Ini yang namanya fitnah akhir zaman, brosis. Musuh yang paling bahaya itu bukan yang datang bawa senjata dari luar. Tapi ketika kita, umat beragama, sibuk ribut,
saling sindir di medsos, saling mengkafirkan dan memusuhi saudara sendiri. Padahal Tuhannya sama, nabinya sama. Gak usah pusing milih kubu. Yang paling penting, pelajari sejarah dengan pikiran terbuka. Cari guru yang adem dan ngajarin kedamaian. Fokus perbaiki diri dan kembali ke ajaran dan akhlak murni Rasulullah SAW. Karena inilah fitnah akhir zaman. Bukan yang datang dari luar Islam, tapi yang tumbuh dari dalam. Yang paling berbahaya bukan musuh yang jelas wajahnya, tapi perpecahan antar saudara yang keduanya mencintai Allah dan Rasul-Nya, namun tidak bisa lagi duduk satu meja. Yang satu berkata, engkau ahli bid'ah. Yang lain berkata, engkau Wahabi. Dan itu nggak boleh ada lagi di sekitar kita, bro. Jadi guys, silahkan tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Tuangkan pemikiran dan pemahaman kalian di sana. Dan jadilah muslim yang cerdas serta nggak mudah terprovokasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.